Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, peringatan Maulid Nabi di kampus SMK Negeri 2 Kebumen yang dirahmati Allah, Bapak Kepala SMK Negeri 2 Kebumen, beliau Bapak Nurul Aini SPD MPD yang terhormat, beserta wakil kepala sekolah di setiap bidangnya yang saya hormati, dan Bapak Kepala TU beserta stafnya, anggotanya yang saya hormati, Bapak Ibu guru semuanya yang saya hormati, serta peserta peringatan Maulid Nabi dari siswa SMK Negeri 2 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini di dalam keadaan pandemi COVID-19, kita semuanya masih diberikan banyak kenikmatan, banyak hikmah di balik kejadian itu semuanya yang patut kita syukuri, yang patut kita ambil hikmah kejadian itu. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul, dapat menyaksikan acara ini dengan sebaik-baiknya. Kita harus menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang pandai bersyukur, yang mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambah nikmatnya. Dan barang siapa yang mengingkari nikmat Allah, maka kata Allah, siksaku sangat pedih. Inna adzabi lasyadid. Untuk itu marilah kita semuanya harus pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Melihat keadaan ini jangan dari negatifnya, tapi lihat dari positifnya. Kita harus selalu dan selalu berhusnudon. Husnudon kepada Allah, husnudon kepada manusia, husnudon kepada sesama, husnudon kepada yang lainnya. Jangan sampai yang ada adalah kita suudon, saling curiga, saling mencurigai, atau saling berprasangka buruk. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu kita harus bersyukur atas segala nikmat Allah, nikmat iman yang tidak bisa kita nilai dengan apapun. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang sabit kulubana alal iman, sabit kulubana alal Islam. Mudah-mudahan Allahumma amin. Sehingga kita semuanya insya Allah matinya husnul khotimah. Allahumma amin. Baik, selanjutnya kita harus tetap syukur atas segalanya ini. Di antaranya kita saat sekarang ini dalam keadaan yang semacam ini. Peringatan Maulid Nabi pun dilaksanakan dengan cara seperti ini, dengan cara virtual. Apa itu makna virtual ya? Mungkin maksudnya adalah online gitu ya. Iya, peringatan Maulid Nabi di lingkungan kampus SMK Negeri 2 Kebumen dilaksanakan dengan cara sedemikian ini. Mudah-mudahan tidak kalah pentingnya, tidak kalah dengan yang langsung tatap muka di kampus SMK Negeri 2 Kebumen. Sehingga walaupun dengan cara virtual seperti ini, semuanya bisa dilaksanakan, bisa diambil hikmah
dari peringatan Maulid Nabi. Yang nanti akan kita sampaikan intinya apa dari peringatan Maulid Nabi ini. Baik, sholawat dan salam, marilah kita sanjungkan kehadiran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang kita nantikan syafaatnya, syafaatul udma. Kita nantikan syafaatnya bismillah di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaatul udma, syafaat dari Allah Subhanahu, syafaat dari Nabi kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya perkenankan di sini saya ditunjuk oleh panitia, oleh pengurus, pembina, rais, pembina OSIS SMK Negeri Kebumen supaya menyampaikan hikmah atau inti mau'idhah hasanah berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan pada saat ini dengan cara virtual ini. Baik, yang pertama dan utama kita tetap harus bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada hari ini kita dapat melaksanakan peringatan Maulid Nabi ini dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, kita tidak lupa akan sejarah bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lihat di sejarahnya, ada banyak Nabi dan Rasul. Ada banyak Nabi dan Rasul. Dan ada 25 Rasul yang sekaligus Nabi yang wajib kita ketahui. Dan yang terakhir adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lacak ke sejarahnya di sana, bahwa Nabi kita lahir dalam keadaan suasana di sana sangat kacau balau. Zamannya zaman jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Jahiliyah adalah zaman kebodohan. Kenapa disebut zaman kebodohan? Karena di saat itu orang-orang pada zamannya itu tidak mengikuti syariat. Mereka menuruti hawa nafsu. Bila mereka dikaruniai keturunan, kok keturunannya wanita, mereka itu bukannya senang, bukannya bahagia, bukannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka malah bersedih. Bahkan mereka tambah tidak pede, tidak percaya diri. Kenapa begitu? Karena kalau punya keturunan perempuan, mereka merasa bahwa generasi penerus mereka yang akan dijadikan sebagai pemimpin untuk maju perang terhenti atau tidak ada. Sehingga mereka merasa percuma punya anak perempuan. Dan mereka ngambil jalan pintas, anak perempuan mereka dikubur hidup-hidup. Nauzubillah min dzalik. Namun sejak Nabi Muhammad lahir, pada saat itu bertepatan dengan pasukan gajah yang ingin merobohkan Ka'bah yang dipimpin oleh Abraha. Pada waktu itu akan menyerang Ka'bah, mau dirobohkan Ka'bah. Dan saat itu pula atas izin Allah lahirlah jabang bayi yang kemudian diberi nama Muhammad, yang artinya orang yang terpuji. Dan saat itulah kemudian suasananya menjadi lain. Pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha kocar-kacir. Ya, kocar-kacir, lari tunggang-langgang, ketakutan. Karena apa? Disebutkan dalam surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim fi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul.
Saat itu atas izin Allah, Allah menurunkan burung ababil yang membawa batu dari neraka. Dan batunya kemudian dijatuhkan ke pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Dan kemudian pasukan itu pada lari. Ada yang kemudian mati di tempat karena saking panasnya kena api yang dibawa oleh burung ababil dari api neraka. Sehingga saat itu kemudian reformasi mulai dilaksanakan di sana. Kemudian sebelum Muhammad lahir, Nabi Muhammad lahir, bapaknya sudah mendahului meninggal dunia. Bapaknya siapa namanya? Bapaknya namanya siapa? Siapa namanya? Abdullah. Ibunya namanya siapa? Ibunya Siti Aminah. Yang saat itu pada usia ketika ada dalam kandungan ibunya, Muhammad sudah ditinggalkan oleh bapaknya. Kemudian lahir dalam keadaan sudah tidak punya bapak. Namanya apa itu? Kalau lahir nggak punya bapak. Yatim apa piatu? Kalau nggak punya ibu dan bapak, namanya yatim piatu. Namun pada akhirnya juga Muhammad jadi yatim piatu. Karena pada usia kurang lebih 6 tahun, Nabi Muhammad ditinggalkan oleh ibunya. Kemudian diasuh oleh kakeknya. Setelah kakeknya meninggal pada usia kurang lebih 8 tahun, Muhammad kemudian dititipkan kepada pamannya. Ya, pada pamannya sampai usia dewasa. Dan perlu kalian ketahui, Nabi yang terakhir yakni Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini ketika itu karena akhlaknya bejat lingkungan masyarakatnya. Sehingga disampaikan bahwa diutusnya Nabi Muhammad ke muka bumi adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini adalah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Nah, karena hal demikian itu, maka dari kecil Muhammad sebelum dia akan jadi Rasul sudah menunjukkan perilaku atau sifat yang sangat terpuji sesuai dengan namanya Muhammad, orang yang terpuji. Sehingga tambah besar, tambah dewasa, diberi amanah untuk bekerja. Waktu kecilnya juga sudah rajin bekerja. Apa kerjaannya? Kerjaannya adalah menggembala kambing. Ya, menggembala kambing. Kemudian tambah dewasa pada usia 25 tahun ya, Nabi Muhammad kemudian menikah dengan saudagar kaya raya yang bernama Sayyidah Khadijah. Ya, menikah dengan seorang janda yang bernama Siti Khadijah. Dan saat itu Nabi Muhammad sebelum menikah dan sudah menikah punya kebiasaan yakni sering ke gua. Untuk apa? Untuk memikirkan alam. Untuk memikirkan keagungan alam. Dan pada akhirnya mendapatkan wahyu. Ya, wahyu yang pertama yakni di gua apa ayo? Gua Hiro ya. Gua Hiro. Yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kalian semuanya mesti hafal. Ingat, jangan sampai lupa. Al-Alaq bukan Al-Falaq. Kalau nanti keliru Al-Falaq nanti kalian bacanya Qul a'udzu birabbil falaq. Bukan itu. Tapi yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam.
Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Iqra, bacalah ya Muhammad. Itu diulang-ulang sampai berkali-kali, sampai 3 kali kalau nggak salah gitu ya. Kemudian sampai yang ketiganya karena Nabi kesulitan, akhirnya dibimbing. Ya, yang menyampaikan itu siapa? Yang suruh bimbing itu siapa? Itu adalah malaikat Jibril. Akhirnya yang ketiga diikuti bacaannya malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baik, pemirsa, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di lingkungan kampus SMK Negeri 2 Kebumen, ataupun pemirsa dimanapun kalian berada, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inti dari peringatan Maulid Nabi itu apa sih? Kita itu memperingati Maulid Nabi itu untuk apa? Banyak orang menyampaikan peringatan Maulid Nabi itu bid'ah. Apa benar begitu? Kalau bid'ah, kenapa di mana-mana pada melaksanakan peringatan Maulid Nabi? Lalu apa itu bid'ah? Wah, itu banyak orang menyampaikan semacam itu. Namun kita harus ambil hikmahnya. Banyak hal yang positif yang didapat dari peringatan Maulid Nabi. Salah satunya, kalian semuanya bisa berkumpul dalam satu majelis. Itu kalau dinilai dari aspek agama, sosialnya, itu bersilaturahmi, kumpul, ketemu saudara seiman, seislam, maka itu merupakan suatu ibadah. Ya, itu ibadah. Kemudian yang lain-lainnya, banyak hal yang kita dapat ambil hikmahnya. Di situ kita bisa ketemu teman, bisa baca sholawat. Demi kecintaan kita kepada Nabi, kita baca sholawat. Minimal berapa kali dalam sehari semalam? Coba, ayo. Kalian sholat, kalau sholatnya nggak pernah bolong, dalam sehari semalam berapa kali? 5. Itu artinya kalian membaca sholawat berapa kali? Coba. Subuh berapa kali? 1. Isya berapa kali? Subuh terus Isya. Duhur berapa kali? 2. Asar berapa kali? 2. Hari berapa kali? 2. Isya berapa kali? 2. Berarti berapa coba? 1, 2, 2, 2. Berarti 9. Paling enggak, kalau kita sholatnya nggak pernah bolong sehari semalam, itu kita baca sholawat Nabi 9 kali. Sholawat yang paling pendek yang mudah kita ucapkan adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kalau ada orang baca sholawat disebut nama Nabi, jangan pelit baca sallallahu alaihi wasallam. Jangan pelit. Ya. Kecintaan kita pada Nabi, kita baca sholawat. Wah, di lingkungan sini banyak kan ya. Ini pada namanya Syahrmania. Wah, pada senang pada hadroan. Wah, hadroan itu banyak hal, banyak positifnya. Ya, ketemu teman Islam. Kalau ada hadroan, sholawatan, pada kumpul di mana-mana dari segala penjuru. Di-share melalui grup WA, langsung pada bondong-bondong datang. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka tergerak hatinya ingin baca sholawat bersama-sama. Berarti itu kan tambah cinta kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa iya kepada nabinya nggak cinta? Ya, kalian ini yang sudah SMA, SMK, wah ini sudah mulai punya ya. Punya apa? Ayo. Ini kalau punya pacar, disebut nama pacarnya bagaimana rasanya? Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, disebut nama Muhammad, maka hati kita akan langsung kontak.
kita misalnya menyaut sallallahu alaihi wasallam. Baik, inti dari peringatan Maulid Nabi yang pertama, kita akan mengambil hikmahnya adalah berkaitan dengan keteladanan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Karena disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat berapa? 21. Saya sampaikan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini jelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Betul-betul pada diri Nabi itu ada suri teladan yang patut kita teladani. Apa yang patut kita teladani? Dari ketika Nabi kita masih kecil hingga dewasa, hingga sudah berkeluarga, hingga akhir hayatnya, semuanya merupakan teladan yang patut, yang harus kita selaku umat Islam untuk mencontohnya dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh yang harus kita biasakan untuk berperilaku atau kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam yang telah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Coba kalau kalian mau tidur, kalian berdoa apa tidak? Berdoa apa tidak? Berdoa kan? Siapa yang belum hafal doanya? Sudah besar nggak hafal, ya minimal baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Nabi kita memberikan contoh yang luar biasa. Sebelum tidur ambil air wudhu dulu, sehingga nanti akan timbul kesucian, suci lahir dan suci batin. Dan ketika tidurnya Rasulullah, hakikatnya tidak tidur, hanya matanya saja yang kelihatannya tidur, tapi hatinya tidak tidur. Beda dengan kita, kalau matanya sudah merem, maka sampai di mana? Mimpinya mimpi indah, sampai Jakarta atau Pulau Kapuk dan sebagainya. Tapi kalau Nabi kita, Nabi Muhammad, ketika tidur, dia itu sesungguhnya tidak tidur. Hanya matanya saja yang kelihatannya tidur. Tapi hakikatnya hatinya senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang patut kita contoh. Kalau kita nggak bisa yang demikian, paling tidak sebelum tidur kita itu sudah bersih-bersih, gosok gigi, kemudian ambil air wudhu kalau bisa, dan ketika tidur kita baca doa tidur. Paling tidak begitu. Baca doanya gimana? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Atau kalau memang baca demikian belum bisa tidur, maka kita bisa menghatamkan Al-Quran sebelum tidur. Caranya bagaimana? Caranya baca Quran surat Al-Ikhlas 3 kali. Insya Allah itu sudah seperti hatam Al-Quran. Ya, kalau 3 kok belum ngantuk, tambah lagi dengan bacaan yang lain. Al-Falaq bin Nas, Al-Fatihah, dilanjutkan Alif Lam Mim atau ayat kursi dan sebagainya. Yang penting jangan sampai lalai. Kita tetap dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dalam keadaan demikian, maka tidur kita itu tidur yang bisa maksimal istirahatnya.
dan tidurnya tidak diganggu oleh setan, tidak mimpi buruk. Nah, itu setelah tidur apa yang kita lakukan? Kalau kita mampu, maka biasakan di sepertiga malam akhir bangun tidur, ke belakang, ambil air wudhu, kemudian laksanakan sholatul lail, sholat malam. Sholat malam itu bisa diawali dengan sholat tahajud, bisa ditambah sholat hajat, kemudian yang di akhirnya ditutup dengan sholat sunat witir. Ya, insya Allah itu merupakan hal yang baik yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau misalnya ngantuk, ya bolehlah tidur seliepan. Tapi kalau memang bisa nggak usah tidur. Tapi kalau memang ngantuk ya seliepan. Dan kemudian kalau ada adzan subuh, kita bergegas bangun. Coba kalian semuanya 5 waktu yang sering bolong itu yang mana? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kebanyakan misalnya, mestinya ini ya, banyakan ya, para pemuda seringnya begadang, bangunnya siang-siang. Sholat subuhnya jam berapa? Tengah 8. Wow, tengah 8. Tengah 8 itu mestinya untuk sholat apa? Sholat sunat duha. Berarti subuhnya kawanan. Niatnya gimana kalau kawanan? Jangan salah, niatnya tetap sholat subuh. Insya Allah ya. Kalau semacam itu maka harus diperbaiki. Jangan sampai sering-sering bangun kesiangan. Gimana caranya? Kalau begitu caranya ya bisa tidurnya supaya lebih malam, diawalkan. Jangan suka begadang yang tiada gunanya gitu ya. Ketika bangun tidur kita berdoa. Kita berdoa. Gimana doanya? Jangan sampai keliru nih anak-anak kecil ini. Di TPK kadang-kadang ada yang keliru. Baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Bukan, tuh keliru. Itu doa apa? Doa habis makan. Kalau doa bangun tidur bukan itu. Gimana doanya coba? Sudah besar mesti bisa lah ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah. Alhamdulillah ketika kita tidur kita baca doa seolah-olah kita itu mau mati. Bismillah. Bismillahi ahya wa bismika amut. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, aku hidup, dan dengan menyebut nama Allah, ya Allah, aku mati. Amut. Amut itu pengertiannya bisa mati, tapi dalam kaitannya dengan ini adalah tidur. Ya, ketika bangun kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita dibangunkan dari tidur. Kan ada orang yang tidur kebablasan, dibangunkan, "Pak, bangun, Pak. Pak," digelibagakan, jebule innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita tidurnya sudah dalam keadaan baik, berdoa dan sebagainya, kok diambil ketika tidur, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mau enggak kalian meninggal husnul khotimah? Mau ya, tapi nantilah ya. Kalian mesti hidup terus gitu ya. Jangan mati sekarang. Pada umumnya belum siap untuk mati. Apalagi masih ada seperti ini, COVID gitu ya. Pada belum siap. Mau tidak mau, kalau Allah sudah mengendaki, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kalau sudah mengendaki maka tidak bisa dielakkan lagi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Baik, selanjutnya kebiasaan kehidupan sehari-hari yang dicontohkan oleh Rasulullah. Di setiap keadaan senantiasa berdoa. Kita harus membiasakan diri itu. Ketika bangun tidur, yang pertama dituju kita kemana? Ke kamar kecil. Masuk kamar kecil, kalian berdoa apa tidak? Selonong wae. Kakinya kanan apa kiri kalau masuk kamar kecil?
Kiri apa kanan? Kiri. Ya, masuk kaki kiri berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Kalian harus biasakan berdoa, ya. Kemudian setelah selesai kita membersihkan farji kita berdoa. Jangan lupa, jangan tidak berdoa. Berdoanya gimana? Ada yang bisa? Wah, pada lupa semua nih ya. Ini doa yang mudah tapi kadang-kadang lupa. Sudah dewasa, sudah besar, nggak berdoa. Ya, doanya gimana? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Itu ini ya. Kemudian setelah selesai dari kamar kecil, keluarnya pakai kaki kanan apa pakai kaki kiri? Kanan, ya betul, kaki kanan ya. Kaki kanan itu ya ketika keluar dari kamar kecil sambil berdoa. Gimana doanya? Alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wa fani. Bersyukur pada Allah bahwa kita telah bisa mengeluarkan, lepas dari berbagai permasalahan. Kita jadi ringan, bebannya hilang gitu kan. Ketika dari kamar kecil bebannya jadi ringan. Maka ada yang berseloroh mau kemana? Mau meringankan tubuh. Wah, meringankan tubuh itu berarti apa? Membuang kotoran yang ada di dalam. Nah, itu kenapa? Ada ternyata orang yang tidak bisa buang air kecil, tidak bisa buang air besar. Itu namanya penyakit. Ya, kalau penyakit seperti itu, waduh ini ya, ini bahaya nih, dibawa ke rumah sakit. Nanti di sana dipompa, sekali dipompa kemudian kentut, besar sekali kentutnya, bayar, nggak gratis, kentut bayar. Ya, untuk itu kita harus bersyukur kita bisa ke kamar kecil buang air besar maupun air kecil ya, karena dengan semacam itu berarti proses pemasukan dan pembuangannya lancar. Kalau lancar, insya Allah di dalam tubuh kita jadi enak dirasakannya. Kemudian hal-hal yang lain, ketika kita mau sholat, kita wudhu, itu juga diajarkan oleh Nabi, kita berdoa. Ya, niat wudhu, niat itu dalam hati, niat dalam hati. Ya, bagaimana kalau misalnya tidak baca nawaitul wudhu ali rafil hadasil asori fadlillahi ta'ala? Nggak apa-apa. Itu kan lisan. Kalau niat itu ada di dalam hati, letak niat itu ada dalam hati. Ya, niatnya bagaimana? Ke dalam hati ya, paling tidak seperti itu kalau dilafalkan. Kalau umpamanya dilafalkan dan juga di hati niat, ya itu nggak apa-apa, bagus, saling menguatkan. Tapi yang namanya niat itu terletak dalam hati dan itu menjadi pokoknya dalam ibadah sebagaimana disebutkan dalam al-hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Gitu. Sesungguhnya sahnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kalian semuanya dari rumah kalau ke sekolah niatnya apa? Niatnya mestinya mencari ilmu lillahi ta'ala. Jangan sampai salah. Karena kalau salah dalam niat, maka akan berakibat pada yang lainnya. Amalnya dianggap tidak memenuhi, sia-sia. Bisa juga begitu, sia-sia ya. Untuk itu ketika kalian kemana saja, luruskan niatnya supaya tidak dibelokkan atau kita berbelok tidak sesuai dengan rencana. Maka niatnya harus diluruskan, harus dikuatkan supaya apa yang diniatkan itulah yang didapatkan. Dan otomatis kalau kita niatnya ibadah, hal-hal dunia itu akan mengikuti. Ya, kita niatnya mencari ilmu, nanti di sana ketemu teman, ketemu kanca, atau dapat sesuatu. Ya, kalau niatnya sudah benar, insya Allah dunia mengikuti. Begitu, ya.
kita berdoa, setelah wudhu kita berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Dan seterusnya. Setelah itu kemudian wudhu selesai, berdoa. Kemudian kalau mau sholat, berarti kalau sholatnya di masjid, itu juga ada tuntunannya. Masuk ke masjid, kaki kanan melangkah sambil berdoa, Allahumma firli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Kemudian setelah selesai sholat, keluar dari musola atau masjid, berdoa, Allahumma firli dunubi waftahli abwaba min fadlik. Keluar dengan kaki kiri. Kalau masuk kamar kecil, kaki kiri. Kalau masuk ke musola masjid, kaki kanan. Keluar dari kamar kecil, kaki kanan. Keluar dari masjid, kaki kiri. Beda ya, kalian harus paham itu semuanya. Baik, dan seterusnya, kalau kita lapar, kita makan, kita juga berdoa. Ini kita perlu biasakan dalam kehidupan sehari-hari yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdoa ketika mau makan, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kalau lupa nggak berdoa, saking laparnya, begitu pulang dari sekolah, kemudian buka lemari, diambil, kemudian makan, wah lahap sekali, nggak berdoa. Di tengah-tengah jalan ketika makan, ingat, loh aku belum berdoa. Terus apa yang kalian baca? Kalian baca apa? Kalian nggak sadar, makannya telah dibantu oleh kroni-kroni iblis, setan, iblis itu ya, dibantu. Ketika kalian ingat, segera berdoa. Doanya gimana? Bismillahi awalihi wa akhirihi. Bismillahi awalihi wa akhirihi. Itu setelah selesai makan, kemudian baca doa. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Baik, semuanya, pemirsa semuanya yang dirahmati Allah, kalian semuanya harus berusaha membiasakan diri apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ketika kita mau tidur sampai mau tidur lagi, semuanya telah dicontohkan oleh Nabi. Kalau kita cinta kepada Nabi, maka kita meneladani apa yang dicontohkan oleh Nabi. Dari hal-hal yang mungkin kelihatannya dianggap sepele, seperti tadi baca doa, masuk kaki kiri, masuk kaki kanan, itu mungkin sepele. Tapi kalau itu nggak dibiasakan, kita mungkin lupa dan tidak mempraktekkan hal yang demikian. Untuk itu harus kita biasakan berlaku apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Masih semangat? Baik, sebelum kita akhiri, kita baca selawat dulu. Selawat yang mudah, yang kalian mudah paling enak baca selawat apa? Sesuaikan dengan kondisi sekarang. Kondisi sekarang sedang pandemi COVID. Kita mohon ridho Allah dengan selawat apa biasanya? Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulub wa dawa iha. Allahumma, gimana coba yang keras kamu? Mas, kamu mas, yang keras. Allahumma sholli Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abda'i wa
سوائيا ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم bersama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absar iyadiya wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik, pemirsa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirahmati Allah. Intinya pada peringatan kali ini kita semuanya berusaha untuk tetap demen mencintai Nabi dengan cara kita melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Nabi, apa yang diperintahkan, apa yang dilaksanakan oleh Nabi. Kita selaku umatnya, kita harus mencoba berusaha semaksimal mungkin, sekemampuan kita untuk tetap melaksanakan yang dicontohkan oleh Nabi. Insya Allah dengan demikian kita menjadi umat Nabi, Nabi akhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang diutusnya Nabi itu adalah dalam rangka apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus Nabi Muhammad itu melainkan adalah untuk rahmat seluruh alam semesta ini. Dengan dihadirkannya, dengan diturunkannya Nabi Muhammad SAW, maka kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dari Allah Subhanahu wa taala atas diturunkannya Nabi Agung Muhammad SAW. Contoh rahmat itu diantaranya, ya, kita semuanya di zaman dulu ada zaman jahiliyah, sekarang kita itu di zaman yang penuh dengan keimanan, cahaya keislaman. Dulu wanita itu tidak mendapatkan tempat. Wanita lahir, ibu-ibu hamil lahir kok anaknya wanita, dikubur hidup-hidup. Tapi sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang namanya wanita tidak lagi seperti zaman penjajah, panggonane neng buri, konco wingking, ora boleh sekolah, nggak boleh sekolah. Kenapa? Untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau nanti tempatnya di belakang, tukang nyambel, tukang masak, tukang cuci dan sebagainya, ya, tukang masak, manak. Nah ini ya, maka tidak seperti itu halnya dengan diutusnya oleh Nabi, ya. Maka wanita mendapatkan tempat yang sangat tinggi, derajatnya sangat dihormati. Bahkan sahabat pernah bertanya kepada Nabi, saya itu harus berbuat kepada siapa antara ibu dan bapak? Maka jawab Nabi, umuk. Kok umuk? Umukah? Lalu siapa lagi ya Rasul? Umukah? Lalu siapa lagi? Umukah? Lalu abukah? Umuk. Lalu abuk. 3:1. Apa artinya umuk? Ini bukan bahasa Jawa, bukan umuk dobos, bukan. Umuk bahasa Arab, artinya ibumu. Ya, maka yang harus dibektini dulu itu ibunya ternyata. Lalu siapa? Bapakmu. Ibu 3 kali, bapak 1 kali. Ya, berarti sang ibu itu menempatkan tempat yang sangat layak karena perjuangannya mengandung anak, membesarkannya. Ya, kadang-kadang anaknya ada yang tidak sadar, tidak berbakti kepada kedua orang tua. Nauzubillah min
Dan jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Ya, dengan adanya Nabi Muhammad diutus ke bumi ini, maka mendapatkan rahmat dari Allah. Kita semuanya menikmati alam yang terang benderang penuh dengan keislaman. Ya, kemudian bukti lain bahwa Islam itu rahmat lil alamin. Ya, ada ayam ketika mau disembelih itu dengan cara yang sangat kalau manusia namanya manusiawi, kalau binatang namanya apa itu ya. Artinya apa? Ketika menyembelih itu dengan cara yang sangat baik, pisaunya ditajamkan dan menajamkannya tidak di hadapan binatang tersebut. Kemudian sebelum disembelih dikasih umpan, makan, kenyang dulu, disenang-senangkan. Ya, dan ketika disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pisau yang tajam. Kenapa dengan pisau yang tajam? Dengan pisau yang tajam insya Allah akan mempercepat kematiannya. Jangan sampai menyembelih ayam maupun yang lainnya dengan cara menggunakan hal-hal yang tidak semestinya. Contoh dengan kuku, dengan benda-benda tumpul, digebuk, atau dengan benda-benda yang tidak mempercepat kematian. Itu namanya bukan menyelesaikan masalah yang baik atau bukan memberikan rahmat bagi binatang tersebut, tapi itu namanya menyiksa. Na'udzubillah min. Dan alhamdulillah kita semuanya atas berkat rahmat Allah, kita semuanya hidup di zaman akhir yang Islam sudah sampai kepada kita dengan yang sudah sempurna sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Islam itu sudah komplit, sudah sempurna, ya, sudah sempurna. Hanya saja sebagai umatnya kadang-kadang pengetahuannya terbatas, kadang-kadang belum mempelajari Al-Quran, belum mempelajari Al-Hadis, mengatakan dalam Al-Quran nggak ada, mengatakan dalam Al-Hadis nggak ada, atau ini bertentangan Islam, ini bertentangan dengan Al-Quran. Padahal belum membacanya, belum mempelajarinya. Baru membaca sebagian, sudah merasa diri hebat. Baru membaca atau bisa sedikit, sudah berani takfiri, mengkafirkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus tetap husnudzon pada teman kita harus berusaha memaksimalkan, berusaha untuk ilmu kita lebih banyak supaya pengetahuan kita luas dan kita dalam beramal tidak sempit, beramal dengan ilmu, tidak beramal tapi hanya ngawur atau hanya asal-asalan atau hanya ikut-ikutan, seperti istilah anut rubyuk, orang ngerti rembug, atau kalau sholat rubu-rubu gedang. Rubu-rubu gedang itu ambruk melu ambruk, sujud melu sujud. Ning ilmune ora ngerti sing diwaca apa, orang ngerti. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau kita sudah menggali ilmu, dapat sebanyak-banyaknya, kita amalkan ilmu sesuai kemampuan kita. Jangan sampai ibarat pepatah, al-amalu bila ngamalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Untuk itu kalian yang sudah belajar, ya, ilmu yang sudah kalian pelajari di pondok maupun di luar pondok, ilmu agama maupun ilmu agama, bisa di-share ke yang lain, bisa diamalkan. Jadilah ilmu yang bermanfaat sebagaimana doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman nafi'a, ya kan? Warzuqni fahma, amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak hal yang mungkin saya tidak bisa sampaikan di sini karena keterbatasan ilmu saya, keterbatasan pengetahuan saya, dan grogi pada penjenengan semuanya yang melihat saya dari jauh. Grogi ini Pak Guru, sehingga menyampaikannya agak kecilidut sana sini begitu ya. Untuk itu mohon dimaafkan, dan bila mana ada yang benar,
Al-haqqu mir rabbik walatakum minal mumtarin. Yang benar itu dari Tuhan. Kalau ada yang salah itu dari saya selaku hamba Allah yang dhaif, yang sangat lemah, tidak punya banyak ilmu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangannya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.